Selamat datang para pendengar setia. Kembali lagi dengan Dinda Nur Maulida di 72,5 FM. Sekarang udah pukul 12:14. Udah waktunya kita makan siang. Nah, ketika makan emang paling enak itu sambil dengerin cerita-cerita. Jadi, kali ini Dinda membawakan cerita yang berasal dari Tanah Batak. Cerita yang udah turun-temurun dari mulut ke mulut dan masih tertanam di masyarakat hingga sekarang. Udah siap belum balik ke masa lalu? Alkisah di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan-hutan dan pegunungan, hiduplah dua saudara yang bernama Datuk Dalu dan juga Sang Maimah. Kisah mereka penuh dengan cinta, amarah, dan takdir yang hingga akhirnya membentuk dua danau yang kita kenal dengan Danau Silosung dan Danau Sipinggan. Pada zaman dahulu di sebuah desa daerah Silaban, hiduplah sepasang suami istri dengan dua anak laki-laki. Si sulung bernama Datu Dalu dan si bungsu bernama Sang Maimah. Ayah mereka dikenal sebagai ahli pengobatan dan ahli silat yang disegani. Datu Dalu, Sang Maimah, anak-anakku, ingatlah, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Ilmu ini harus kalian warisi. Di bawah bimbingan ayah mereka, Datuk Dalu dan Sang Maimah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Namun, suatu hari kehidupan damai mereka berubah. Suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat. Namun, hingga sore tiba, mereka tak juga kembali ke rumah. Kita harus mencari ayah dan ibu. Mereka sudah terlalu lama di hutan. Abang, lihat itu. Ayah dan ibu. Setelah penguburan, mereka menyadari bahwa warisan yang ditinggalkan orang tua mereka hanyalah sebuah tombak pusaka. Adikku, menurut adat, tombak ini harus diwariskan kepada anak sulung. Maka tombak ini adalah milikku. Abang, bolehkah aku pinjam tombak itu untuk berburu babi di hutan? Aku akan meminjamkannya, tapi kamu harus bersumpah untuk menjaga tombak ini dengan baik. Jangan sampai hilang. Baik, Bang. Aku akan menjaganya. Aku bersumpah. Di dalam hutan, Sang Maimah menemukan seekor babi hutan yang besar. Dengan penuh keyakinan, ia melemparkan tombak pusaka ke arah babi tersebut. Tidak, tombaknya terbawa lari. Aku harus mengejar babi itu. Namun, babi itu melarikan diri. Sang Maimah hanya menemukan gagang tombaknya. Sementara itu, mata tombaknya masih menancap di tubuh babi hutan itu. Celaka, abang itu pasti marah besar. Apa yang harus aku lakukan? Di tengah pencariannya, Sang Maimah menemukan sebuah gua di dalam hutan. Ketika ia masuk ke dalamnya, ia menemukan sebuah istana yang sangat megah.
Wah, indah sekali. Tapi, siapa pemilik istana ini? Siapa gadis ini? Dan mata tombak tertancap di perutnya. Aku adalah Putri Engah, penjelmaan babi hutan yang kamu tombak. Maafkan aku, Putri. Aku tidak tahu ini penjelmaanmu. Tak apa, tapi tolonglah aku, sembuhkanlah lukaku ini. Berbekal ilmu pengobatan dari ayahnya, Sang Maima berhasil menyembuhkan Putri Erna. Terima kasih adikku, tombak pusaka telah kembali. Aku akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakannya. Namun sayangnya, Datu Dalu tidak mengundang Sang Maima ke pestanya. Sang Maima yang tersinggung memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri dengan pertunjukan wanita burung Erna. Biarkan mereka melihat pertunjukanku. Aku akan mengalahkan pesta abang. Adikku, izinkan aku meminjam pertunjukanmu ini. Pestaku sepi tanpa tamu. Aku izinkan, asalkan abang menjaganya baik-baik. Wanita burung Erna, besok pagi, pergilah tanpa sepengetahuan abangku. Biarkan ia mengira kau hilang. Aduh, wanita burung Engah hilang. Apa yang harus aku katakan pada adikku? Abang, aku datang untuk mengambil wanita burungku. Di mana dia sekarang? Maafkan aku, adikku. Aku tidak berhasil menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamarnya. Abang sudah berjanji. Abang harus menemukannya. Atau Adikku, jangan marah. Bagaimana jika aku menggantinya dengan uang atau harta lainnya? aku tidak membutuhkan uang dan harta, abang. Aku hanya ingin wanita Erna itu kembali. Mereka saling menyerang dengan jurus yang sama. Pertarungan sengit antara dua saudara itu berlangsung seimbang. Tidak ada yang menang ataupun kalah. Datu Dalu mengambil lesung dan melemparkannya ke arah adiknya. Sang Maima berhasil menghindar dan lesung itu terlempar jauh hingga jatuh di kampung Sang Maima. Di tempat jatuhnya lesung itu, tiba-tiba muncul sebuah danau. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Silosung. Tak mau kalah, Sang Maima melemparkan sebuah piring ke arah abangnya. Datuk Dalu berhasil menghindar dan piring itu melayang jauh jatuh di kampung Datuk Dalu. Di sana juga muncul sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Sipinggan. Demikianlah perkelahian antara dua saudara itu menghasilkan dua danau. Danau Silosung dan Danau Sipinggan. Hingga kini, masyarakat setempat percaya bahwa air dari kedua danau itu tidak dapat disatukan. Bila dipaksa, dapat membawa malapetaka bagi yang mencobanya.
Pesan moral dari cerita ini, agar kita tidak bersikap curang dan egois. Karena keegoisan dan kecurangan hanya akan membawa perpecahan dan juga penyesalan. Ingatlah, persaudaraan lebih berharga dari segalanya.